Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Selamat berjumpa kembali bersama saya di HAND Channel. Dan buat teman-teman, tidak bosan-bosannya saya mendoakan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut adalah hacker terbaik di Indonesia buat Coach Justin menyerah. Konspirasi serangan ke STY ternyata pesanan. Ini sungguh-sungguh keterlaluan teman-teman. Banyak yang pengen STY out. Nggak tahu deh, ini yang nyerang STY ini apa mafia bola atau gimana, nggak tahu. Baik teman-teman, sebelum kita mereaksi video tersebut, nggak bosan-bosannya saya mohon dukungan untuk channel ini biar channel ini bisa berkembang dan saya pun semakin semangat memberi berita-berita terbaru teman-teman, dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita reaksi aja video yang berikut ini. Take a step back now, feel the beat in your soul. Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Coach Justin sampai menyerah ketika ditantang oleh salah satu hacker terbaik di Indonesia. Baru-baru ini salah satu hacker ternama di Indonesia yang sering membongkar kasus-kasus di Indonesia kembali membuat langkah mengejutkan. Kali ini ia menyasar orang-orang yang dianggap mengganggu perjalanan timnas Indonesia. Satu persatu fakta mulai terungkap tentang bagaimana serangan terorganisir terhadap Coach Sinteyong bisa terjadi. Dari penggunaan buzzer untuk menciptakan opini negatif, hingga media yang diduga menerima bayaran untuk menyebarkan narasi tersebut. Semua serangan tersebut tampak sangat terstruktur dan sistematis. Namun segala upaya yang menjatuhkan STY dan merusak sepak bola Indonesia tampaknya gagal berkat keberadaan hacker ini. Dengan kemampuan luar biasa, ia berhasil membongkar dalang di balik serangan tersebut dan memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang membuat kerusuhan di dunia sepak bola Indonesia. Lantas, bagaimana kisah lengkap sang hacker dalam membongkar dan menghentikan konspirasi ini? Semua akan kami bahas secara mendalam dalam video ini. Vault Cyber atau dengan akun Instagram @vault_anonym adalah salah satu hacker yang banyak membongkar kasus-kasus di Indonesia. Mulai dari kasus pemerintahan, artis, hingga merambat ke dunia sepak bola. Baru-baru ini, Vault Cyber kembali beraksi. Targetnya kali ini adalah orang-orang yang dianggap mengganggu timnas Indonesia. Serangan Vault Cyber nggak main-main. Ia berhasil membongkar identitas targetnya dan bahkan meretas perangkat pribadi mereka. Salah satu contohnya adalah Bung Toel. Vault Cyber tidak hanya membuka identitas Toel, tetapi juga memanipulasi perangkat pribadinya, termasuk iPhone 8-nya. Aksi ini sempat menjadi viral di media sosial. Tidak hanya Bung Toel, Vault Cyber juga memberikan peringatan keras kepada pandit lainnya, seperti Akmal dan Coach Justin, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Bahkan Vault Cyber juga udah nge-spill sedikit-sedikit informasi kontak pribadi milik Akmal. Meskipun belum ada respon langsung dari Akmal, Bung Toel tampaknya memilih langkah defensif. Alih-alih menanggapi, ia justru memblokir akun Instagramnya @vault_anonym. Berbeda dengan yang lain, Coach Justin akhirnya memberikan respon terhadap postingan Instagram @vault_anonym. Coach Justin mengumumkan bahwa ia akan membuat video penjelasan yang tidak akan membuat pembahasan STY lagi, dan mengakui jika Vault Cyber menang. Tapi agak aneh juga, kenapa harus bilang you win I lose? Memang lagi ada pertandingan apa? Ini bukan soal menang kalah,
ini soal waras dan tidak waras. Dan benar saja, pada jam 12 tadi, Coach Justin memberikan video penjelasannya. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Ya, poin utama yang disampaikan Coach ialah ia berhenti bahas Coach Sintayong. Alasannya adalah Coach menganggap netizen susah diajak diskusi, beda pendapat dan ribet. Alasan kedua yaitu demi keamanan dan kenyamanan keluarga. Dan poin kedua, Coach akan tetap bahas timnas mengenai analisa dan taktiknya serta membahas liga-liga lain. Jadi untuk Coach Justin clear ya. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Sebelumnya, serangan ke Sintayong emang sangat masif banget. Mulai dari buzzer, pengamat, hingga media bertubi-tubi menyerang Coach Shin dan meminta pertanggungjawaban atas gagalnya di AFF dan meminta Coach Shin out dari kepelatihan timnas. Menariknya, tidak butuh lama, Volt Cyber berhasil menunjukkan siapa pelaku yang mengkoordinir para buzzer. Melalui akun Instagramnya, ia merilis dua pelaku tersebut, adalah Ika Nuri dan Chandra. Bahkan Volt membocorkan identitas pelaku, bahkan sampai wajah pelakunya. Menariknya, setelah buzzer dibongkar dan ditunjukkan oleh Volt siapa pelakunya, kini media ternyata juga digerakkan. Mereka melalui media menyebarkan fitnah tentang STY yang menggunakan jasa agensi dan artis Korea untuk mempertahankan posisinya di timnas Indonesia. Tapi, telah diklarifikasi oleh pimpinan redaksi genmuslim.id, Reza Nurkolis, ternyata berita itu merupakan berita bayaran dari salah satu media ternama di Indonesia. Dalam artian, media-media tersebut ada yang menggerakkan, tidak murni menulis dengan keinginan sendiri. Jika kita perhatikan secara mendalam, semua media yang memfitnah soal STY yang menggunakan agensi adalah di bawah naungan Promedia Teknologi. Kita bisa lihat dari footersnya yang sama-sama mencantumkan Promedia Teknologi. Dan ketika melihat partner dari Promedia, kita bisa melihat terdapat media ternama seperti Suara Merdeka. Jika menilik kembali klarifikasi dari Pimret genmuslim.id, Reza Nurkolis, yang menyebutkan artikel yang memfitnah STY merupakan pesanan dari media ternama di Indonesia, apakah mungkin ini media yang dimaksud? Mungkin perlu bantuan untuk diselidiki lebih lanjut oleh Volt Cyber untuk mengetahui lebih lanjut. Cause the stakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find a... Di sisi lain, Evan Dimas, mantan pemain bintang Timnas Indonesia, juga buka suara terkait pemberitaan tentang pelatih Timnas Indonesia. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih Timnas. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah klub. Kata Evan Dimas dikutip dari Goal Media. Ya, dari apa yang dikatakan oleh Evan Dimas, mengingatkan kita kepada Timnas Arab Saudi, yang para pemainnya sulit mendapatkan waktu bermain di klubnya. Walaupun pelatihnya sehebat Roberto Mancini sekalipun, nyatanya tidak bisa mengalahkan Indonesia, bahkan kalah di pertandingan terakhir dengan pelatih barunya. Selain Evan Dimas, Bung Binder juga mengingatkan kepada kita untuk tidak saling mengadu domba antara pemain dengan pelatih dengan ketum dengan pelatih, dan sebagainya. Jadi artinya jangan kita mengadu domba pemain dengan pelatih dengan ketua umum PSSI dengan pelatih, dengan pemain. Mereka lagi bekerja sekarang ini. Ya kan, jadi kalau memang timnas kita nggak bisa lolos dari fase grup, ya saya pikir
Itu hal yang wajar, maka itu saya juga katakan di konten saya gak perlu berisik juga kita. Tapi sebenarnya dari upaya regenerasi ini kelihatan juga ada beberapa pemain yang bisa masuk. Loh, siapa aja kira-kira? Dr. Detan, Ahmad Maulana Syarif, Ya. Doni Tri Pamungkas ya layak lah. Dia sebelumnya kan kapten ya, Timnas U20. Karena kalau kita lihat dari lini serang, tengah dan juga pertahanan. Ya, pada akhirnya, drama konspirasi di balik layar seperti serangan terhadap Shin Tae-yong dan pengungkapan oleh Volt Cyber menunjukkan kompleksivitas dunia sepak bola kita dan tentunya perlu untuk bisa menyikapi lebih dewasa lagi. Namun yang terpenting adalah fokus kita pada dukungan positif agar Timnas Indonesia terus maju dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dukung terus Timnas Indonesia, bawa kebanggaan bagi bangsa. Another way in this game we play. Gonna seize the day. Teman-teman, pundit-pundit Indonesia seperti Bung Toel, Coach Justin, dan Akmal diserang oleh hacker terbaik Indonesia, teman-teman. Setelah mereka memberi statement bahwa stay out ini emang benar-benar mantep lah teman-teman, biar memberi pelajaran kepada pundit-pundit yang nggak jelas kayak gitu teman-teman. Nah, pundit-pundit itu merasa katanya STY gagal membawa tim ke semifinal di Piala AFF yang lalu teman-teman. Kita sama-sama tahu dong, PSSI tidak menargetkan timnas kita di Piala AFF tersebut. Tujuannya hanya untuk memberi pengalaman baru buat pemain-pemain muda. Akan tetapi si pundit-pundit ini nggak mau tahu teman-teman. Keinginan mereka gimana caranya itu harus juara Piala AFF tersebut. Makanya mereka nggak habis-habis menyerang STY dan menyerukan STY out. Ini saya nggak ngerti dan teman-teman, mereka ngerti atau nggak ngerti yang namanya soal sepak bola teman-teman. Kan udah berkali-kali si STY mau Pak Erik juga tidak menargetkan di AFF tersebut. Tujuan Pak Erik dan STY itu fokusnya ke Piala Dunia. Karena itu PSSI tidak mengambil pemain senior. Ya mudah-mudahan sih kedepannya si pundit-pundit ini udah insaf teman-teman. Seperti Coach Justin sekarang dia udah nyerah karena dihajar sama si hacker dan dibongkar semuanya. Mulai dari yang peran utama, media-media yang memberi atau membeli berita tersebut. Ya keinginan saya sih mudah-mudahan si Toel ini kapok teman-teman. Ini si Toel ini nggak kapok-kapoknya, dihajar mulu sama si netizen, nggak kapok-kapok teman-teman. Emang ini orang paling benci banget sama isi STY kayaknya teman-teman. Oke lah teman-teman, demikianlah video yang barusan kita saksikan.
Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang akan datang.